Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya. Kali ini seperti biasa pinter bersama teknologi AI. Saya mengangkat topik yang hangat kali ini terkait trade war ya, terkait trade war di dalamnya hasil negosiasi daripada tim ekonomi Indonesia termasuk oleh presiden sendiri, di mana dari hasil tersebut ada eh, berapa hal ya. Ada yang oke, terjadi kesepakatan, tapi ada juga penolakan di mana ini terkait dengan ya eksistensi kedaulatan bangsa Indonesia, yaitu terkait ini GPN, KRIS dan strategi decalping. Jadi ada dua yang tidak diingini oleh atau Amerika menolak itu Indonesia menggunakan aset teknologi gerbang pembayaran nasional GPN dan KRIS ya ini ya. KRIS itu Quick Response Code Indonesian Standard ya. Padahal sekarang kan Indonesia kita sudah banyak menggunakan KRIS ya dalam sistem pembayaran, dan adanya gerbang pembayaran ini GPN ini ya. Nah, kemudian di dalamnya menurut saya mungkin itu ada konsep strategi decouplung yang menyebabkan Amerika menolak sistem ini. Nah, bagaimana sampai Amerika tidak tidak ya artinya tidak suka dengan penggunaan teknologi PN dan KRIS itu? Apakah karena ada akibat strategi decouplung? Nah, ini yang saya akan bahas ya. Dan ini ya biasa seperti biasa disusun oleh ChatGPT dan saya sendiri ya. Saya prompt ke ChatGPT ya. Oke, mari kita lihat satu-satu apa manfaat dari GPN, KRIS, dan kemudian apa itu strategi decoupling sehingga Amerika seperti menolak untuk penggunaan sistem ini ya. Oke, kita lihat. GPN itu gerbang pembayaran nasional ya. GPN adalah sistem pembayaran nasional yang dibentuk oleh Bank Indonesia pada tahun 2017 ya, di mana tujuan daripada GPN itu menyatukan sistem pembayaran domestik dan mengurangi ketergantungan pada Visa atau Mastercard. Nah, kita tahu kan produk Visa dan Mastercard ini kan dari sana ya. Sehingga ini dengan kita membuat GPN, maka gerbang pembayaran nasional, maka ya jelas terganggu itu apa pembayaran yang apa kita biasa gunakan Visa dan Mastercard ya. Itu mungkin kita mesti sudah mulai kelihatan kenapa Amerika tidak atau menolak adanya GPN dan apa dia dan kris ini ya, tidak sukalah ya. Kemudian dikelola oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara, ini GPN ya. Oke, sudah mulai kelihatan kan sedikit-sedikit apa kenapa Amerika antara lain salah satu hasil nego itu kalau bisa ya apakah tidak digunakan atau bagaimana, ya kembali seperti biasa ya menggunakan lebih banyak menggunakan Visa, Mastercard ya. Sementara tujuan dan manfaat GPN ya sudah jelas kalau kita lihat bahwa ya Indonesia ingin membentuk kedaulatan sistem pembayaran nasional ya, yaitu tujuannya. Oke, saya sampai di sini saya kira oke, apa oke saja ya. Kemudian efisiensi biaya transaksi ya, karena kan cuma internal, tidak perlu putar lah. Kemudian security-nya lebih terjaga. Perlindungan data transaksi dalam negeri ya, ini saya sebut tadi ya, mendorong inklusi keuangan ya di dalam negeri ya. Oke, jadi ini tujuan manfaat gerbang pembayaran nasional. Nah, sekarang apa itu KRIS? Sekarang kita lihat KRIS ya. Tadi kan di GPN kan sudah terlihat jelas bahwa ya di situ ada terjadi gangguan pada sistem pembayaran Visa dan Mastercard kan itu. Apa tadi ini ya? Oke, saya balik ya. Sebentar, sorry. Ada Visa ya, betul, Visa dan Mastercard. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, adalah sistem standar QR code nasional untuk pembayaran digital. Sekarang ini sudah di mana-mana kan ini sudah sudah digunakan. Nah, diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ASPI pada tahun 2019. Jadi menyatukan semua jenis QR code dari penyedia berbeda dalam satu format nasional. Nah, jadi ini kita lihat kris itu ini dia ya, sudah saya sebutkan ini. Kemudian mari kita lihat tujuan dan manfaat kris ya.
Tujuan dan manfaat kris itu standarisasi sistem pembayaran digital. Ya itu jadi sekarang kan kita kemana-mana enak ya pakai ini. Daripada kalau pakai Visa dan apa semua kan ada risiko-risiko ya kita harus menggunakan PayPal dan lain sebagainya. Semua kan itu ada di luar. Kalau ini kan semuanya ada di dalam. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kenapa? Ya itu tadi sudah kelihatan bagaimana Amerika kurang menyukai ini salah satu ya. Ada standarisasi sistem pembayaran digital. Kemudian kedua mempermudah UMKM dalam menerima pembayaran ya. Jadi sekarang sampai bayar makan di pinggir jalan di mana di warung-warung pun sudah menggunakan kris ya. Yaitu karena semuanya internal dan sistem keamanannya ya boleh boleh disebut lebih baik lagi ya tentunya karena di dalam semuanya ya. Efisiensi transaksi non tunai. Jadi ya sudah. Jadi akan terjadi transaksi-transaksi non tunai itu menjadi efisien, jadi cepat semuanya. Menurunkan biaya transaksi dan memperluas inklusi keuangan. Jadi itu tujuan dan manfaat kris kan di sini. Jadi ya ini kita sudah lihat. Nah sekarang mengapa AS menentang GPN dan kris? Ini satu ya, ini kita lihat. Inilah mungkin alasan sampai Amerika menolak atau menentang ya. Itu satu, pembatasan akses pasar bagi perusahaan asing, yaitu Visa, Mastercard, dan lain-lain ya. Itu terjadi ya, karena semua sudah pakai kris ya, dengan ada GPN ini, orang pakai kris ya. Jadi kekhawatiran pelanggaran prinsip WTO, apa ini, World Trade Organization tentang non-diskriminasi. Jadi ya kalau Amerika menyebut itu, bagaimana dengan dia apa, dia menaikkan dia menggunakan atau menaikkan dia tidak menggunakan pasar bebas. Dia juga kan sekarang ini dengan trade war ini kan dia tidak menggunakan pasar bebas. Di satu sisi dia meminta kita jangan ya itu kita jangan diskriminasi bebas. Kita bisa menggunakan visa dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi ada ketidak konsistennya daripada pemerintah Amerika ya. Dia khawatir perusahaan-perusahaan asing Visa dan Mastercard ini ya sudah tidak pakai lagi di Indonesia ya. Kemudian ketiga proteksionisme dan digital sovereignty ya. Ini jadi protection dan digital sovereignty. Jadi ya kita lihat ini ya. Kenapa dia Amerika menentang ya GPN dan kris. Kemudian 4 pengendalian data transaksi di dalam negeri ya. Gitu. Jadi kita karena di dalam ya itu menyebabkan Amerika tidak suka ya. Apakah GPN dan kris murni Indonesia? Ini saya kan cek, ini kan semua prom-prom yang saya minta. Apakah ini murni Indonesia ke atau apa ke ada udang di balik batu ke atau bagaimana ke ada kepentingan lain ke Indonesia ya. Dulu kan kita pakai Visa, Mastercard dan lain sebagainya. Sampai sekarang juga sih masih pakai, tapi dengan adanya GPN dan kris kan fungsi Visa dan Mastercard apa ini di pasar kan jadi semakin berkurang atau semakin tipis. Perusahaan-perusahaan dia pasti akan jadi lebih istilahnya kan jadi lebih jadi tidak lebih mendapatkan profit lebih ya karena kita sudah ada GPN dan kris. Nah, apakah GPN dan kris ini murni Indonesia? Mari kita lihat. Ya, dikembangkan oleh Bank Indonesia dan ASPI. Betul, dikembangkan GPN dan kris murni itu Indonesia. Namun sistem ini terinspirasi dari model Cina seperti UnionPay, Alipay, dan WeChat Pay. Jadi kalau kita ke Cina kan hampir sudah tidak, kita umumnya kalau kita masuk Cina kan kita menggunakan semua sistem pembayaran lokal, ya. Kita tidak bisa menggunakan sistem pembayaran yang lain. Kalau di Cina sudah lebih dominan. Dan Indonesia kan baru GPN dan kris ya. Kita lihat ya. Cina tidak ikut mendesain tetapi menjadi model inspiratif ya. Dalam hal ini ya sudah ini memang ya murni Indonesia, walaupun ini terinspirasi dari China UnionPay, Alipay, dan WeChat Pay ya itu. Nah sekarang kita lihat apa itu strategi decoupling. Ini yang mungkin ditakutkan lebih jauh daripada hanya kepentingan bisnis ya, daripada perusahaan-perusahaan Amerika mungkin yang biasa dominan di dalam sistem pembayaran Visa, Mastercard dan lain-lain. Tapi ada satu strategi yang mungkin ini ditakutkan oleh Amerika, yaitu strategi itu namanya decoupling ya. Decoupling adalah strategi pemisahan dari ketergantungan pada sistem asing ya. Ini mungkin sudah mulai diantisipasi oleh negara US ya.
di mana tujuan kemandirian nasional di bidang teknologi, ekonomi, dan keuangan. Nah, ini itu yang saya sebut tadi. Ini mungkin kekhawatiran ada di sini, strategi decoupling. Akan ya secara perlahan ini akan mulai tidak tergantung dengan teknologi luar, tapi kita menggunakan teknologi sendiri di bidang ekonomi dan keuangan. Nah, sekarang contoh strategi decoupling ya, ini Cina misalnya. Di Cina sendiri strategi decoupling ini dia lakukan yaitu seperti perusahaan-perusahaan UnionPay, RMA Digital, chip lokal, ya. Di mana AES sendiri membatasi, AES sendiri batasi chip ke Cina, yaitu dia tidak mau kasih kan, maka sekarang kan Cina kan kesulitan, ada beberapa dari yang chip-chip yang untuk super komputer itu yang canggih-canggih itu kan tidak dibatasi untuk masuk ke Cina. Nah, ini ya strategi decoupling ini akibat strategi decoupling itu tidak saling ketergantungan, sama-sama tidak saling termasuk Indonesia. Indonesia ada 3 ya, GPN, kris dan hilirisasi nikel ya. Inilah yang kita sebut dengan strategi decoupling ya, decoupling ya. Nah, ini yang kekhawatiran lebih jauh daripada Amerika terhadap sistem atau penggunaan teknologi di Indonesia termasuk hilirisasi nikel. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.